Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menulis program sederhana. Ya, sebelum memasuki materi ini, kita akan mengulas sedikit materi-materi sebelumnya untuk menguatkan dalam penulisan program. Sebelumnya kalian udah belajar mengenali notasi algoritma. Nah, di sini kita coba mengingat lagi, apa sih itu algoritma ya? Algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan menghasilkan sebuah kebenaran dengan dibuktikan dan diterima oleh akal, sehingga algoritma dapat diartikan sebagai prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara ya, atau banyak kemungkinannya ya. Contoh sederhana dari algoritma ini ya, misalkan di sini pastinya kamu juga sudah pernah ya. Di sini kita coba mengingat. Di sini misalnya kita mempunyai wadah ya, wadah A dan B, di mana wadah A dan B ini memiliki isi air ya. Yang A ini memiliki berwarna merah airnya, yang B ini berwarna biru. Nah, di mana kita ingin menukar nih isinya. Yang merah nanti ada di B, yang biru nanti ada di A. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, disinilah terjadi proses pemikiran secara logika. Ya pastinya kalau kita langsung coba tuang ya, maka akan tercampur ya air tersebut. Nah, maka dari itu kita membutuhkan namanya wadah satu lagi ya. Nah, sini wadah satu lagi ya, kita sebut wadah ini wadah C. Nah, kalau sudah ada satu wadah lagi, pastinya kita bisa pindah tempat nih antara A dan B airnya ya. Caranya bagaimana ya? Yang tadi sudah dibilang, dari satu masalah ini kita bisa dapat selesaikan dengan berbagai cara ya. Cara pertama, kita bisa melakukan perpindahan dari A ke C ya, perpindahan dari A ke C. Nah, A ini kita pindahkan ke C, kita tuangkan ke C, otomatis wadah A ini akan kosong. Nah, dari situ baru bisa nih masuk ya, dari B ke A. Otomatis wadah B ini sekarang sudah kosong. Baru dari C kita masuk ke B ya. Itu cara yang pertama tadi ya. Kita coba A ke C, B ke A, lalu C ke B. Cara kedua bagaimana? Cara kedua bisa ya, cara kedua tuh bisa misalkan dari B ke C ya. Kita coba dari B ke C. Kita coba ya dari B ke C. Kalau tadi kan caranya dari A ke C, B ke A, lalu C ke B. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua kita coba B ke C ya, B ke C. Nah, otomatis B ini kosong. Lalu kita pindahkan A ke B.
Ya, kita pindahkan A ke B. Pindahkan A ke B. Otomatis A ini kosong. Nah, baru kita bisa isi nih dari C ke A. Ya, suatu masalah bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Ya, ini contoh sederhananya. Oke, lanjut. Algoritma ini dapat direpresentasikan menjadi 3 notasi, yaitu notasi deskriptif, notasi pseudokode, dan notasi flowchart. Notasi deskriptif itu menulis atau menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah atau kegiatan dengan cara menguraikan dengan menggunakan bahasa formal. Ya, contohnya kita di sini ingin membuat notasi deskriptif algoritma luas persegi panjang. Nah, di mana luas persegi panjangnya itu sama dengan panjang kali lebar. Ya, ini kita mulai. Yang pertama, kita membaca panjang, kita mencari panjangnya dulu. Yang kedua, kita ketahui dulu lebarnya. Yang ketiga, baru dihitung luasnya. Panjang dikali lebar, maka dicetak luas dan selesai. Ya, cara ini cara sederhana ya, ini karena menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, seperti kamu menyusun ingredients ya. Ya, itu contoh dari notasi deskriptif. Nah, untuk notasi pseudokode yaitu menulis atau menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah atau kegiatan mirip atau mendekati bahasa pemrograman yang digunakan. Ya, notasi pseudokode ini sebenarnya mirip dengan notasi deskriptif, namun bedanya dia bahasanya lebih mirip dengan bahasa pemrograman ya, bahasa tingkat tinggi. Ya, ini contohnya di sini masih sama. Kita untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini kita deklarasi dulu P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, luas itu P dikali L. Baru di sini ada deskripsinya. Ya, dibaca PL, P dan L nya dibaca dulu, dicari, lalu diproses P kali L, lalu write atau cetak luas. Ya, seperti ini contohnya. Ini mendekati bahasa pemrogramannya. Itu untuk pseudokode. Nah, yang terakhir ada flowchart. Ya, notasi flowchart. Flowchart itu menulis atau menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah atau kegiatan dengan menggunakan diagram, simbol-simbol flowchart. Ya, simbol-simbol flowchart yang sudah digunakan atau sudah disepakati secara bersama. Ya, ini sebenarnya masih sama dengan deskriptif dan pseudokode, namun bedanya untuk di flowchart ini dia lebih simpel ya, dia lebih menggunakan simbol-simbol. Ya, dimana simbol-simbol itu nggak sembarangan ya, di situ ada artinya tersendiri. Contoh di sini untuk simbol start dan end ya, untuk memulai dan mengakhiri dia menggunakan simbol seperti ini. Lalu untuk input dan output atau read and write itu dia menggunakan simbol seperti ini. Dan untuk proses menggunakan simbol seperti ini. Nah, di sini ada decision. Decision ini digunakan untuk sebagai pemilihan. Ya, karena di algoritma itu ada 3 struktur ya dia. Yang pertama ada struktur sequence atau runtunan. Yang kedua ada pemilihan atau selection. Yang ketiga ada repetition atau pengulangan. Contohnya runtunan atau sequence itu seperti ini. Dia runtun dari atas ke bawah. Kalau untuk pemilihan atau selection itu contohnya seperti kamu saat login email. Ketika user atau password kamu salah, nah di sini dia penggunanya dia benar atau salah. Ya, begitu juga untuk looping sama ya, dia menggunakannya seperti ini, decision. Nah, di sini ada alur proses ya nih, alurnya dia. Lalu di sini ada
titik sambung pada halaman yang sama seperti ini titik sambung pada halaman yang berbeda. Misalkan kamu mau buat flowchart, gak muat nih halamannya, dilanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini menggunakan simbol yang seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk start mulai ya sama tadi ya. Start dibaca dulu panjang lebarnya, lalu diproses, lalu dibaca luas dan end. Ya, ini untuk notasi algoritma pencarian luas persegi panjang. Oke, sekarang kita memahami tipe data, variabel, konstanta, input dan output, dan operator. Tipe data itu apa sih? Ya, tipe data itu suatu wadah yang menampung sebagai perwakilan memori pada komputer berdasarkan jenisnya atau media yang menjelaskan tentang jenis data. Ya, pengelompokan data, misalkan data dari yang kita inputkan itu datanya berupa karakter atau numerik. Ya, yang paling sering digunakan tuh dua tipe data ini, char dan int. Char itu untuk tipe data yang bersifat karakter, ya seperti A, F, Z dan seterusnya, dan 9 ya. Untuk numerik ini hanya untuk berupa number atau bilangan bulat. Ya, nah ini untuk long itu dia biasanya lebih banyak ya daripada data-data yang lebih biasanya jumlahnya. Nah, short ini yang normal, double ini untuk bilangan real, dan float ini untuk bilangan desimal ya atau bilangan berkoma. Ya itu. Nah, tadi kan kita buat notasi algoritma pencarian luas persegi panjang. Berarti tipe data yang cocok tuh apa? Ya, kalau emang datanya itu bilangan bulat, berarti kita menggunakan integer ya. Jangan kamu menggunakan char karena itu untuk perhitungan. Kalau perhitungan kita pakai char, nanti hasilnya error. Oke, lanjut. Untuk variabel itu apa sih? Ya, variabel itu media penyimpanan nilai suatu data dan sifatnya memiliki nilai berubah-ubah. Penamaan variabel ditentukan oleh pembuat variabel dan biasanya tidak mengandung spasi. Ya, variabel itu tempat menampung nilai atas suatu data. Ya, contoh seperti tadi kan kita mempunyai wadah A, B, dan C. Nah, dia menampung nilainya itu berupa apa? Tadi berupa air ya. Yang A dia warna merah, yang B dia warna biru. Atau contoh mutlaknya itu ya seperti kamu menggunakan Facebook ya, pastinya kan itu kamu harus mengisi data-data tertentu dulu dari nama lengkap dan tempat tinggal. Nah, data-data itu pastinya akan disimpan dalam variabel ya, atau kalau dalam skala besarnya kita sebut database. Nah, selanjutnya konstanta adalah variabel yang mempunyai nilai tetap meskipun telah beberapa kali dipakai operasi aritmatika atau logika. Nah, jadi konstanta itu variabel yang memiliki nilai tetap. Kalau dia belum memiliki nilai tetap, dia hanya bernama variabel ya. Kalau dia sudah memiliki nilai yang tetap, maka dia dinamakan konstanta. Misalkan kita ingin membuat program mencari luas lingkaran. Nah, di lingkaran itu kan ada suatu nilai tetap ya, misalkan ada namanya pi itu kan pasti 22/7 atau 3,14. Gak mungkin deh nilainya berubah-ubah. Nah, itu disebut nama konstanta, dia memiliki nilai tetap. Terus di sini ada input dan output ya, memberikan sarana komputer dan user berinteraksi satu sama lain, masukkan atau mengeluarkan data. Ya, misalkan kamu tuh ingin buat buku gitu kan, buat buku dan lalu dicetak ya, pasti kan kamu melakukan penginputan karakter-karakter yang kamu mau print ya di Microsoft Word misalkan. Nah, itu memberikan sarana komputer ya. Inputnya itu nggak hanya berupa ketikan dan ini ya, sama kayak kamu mau buka Microsoft Word misalkan, kita bisa klik Windows ya, terus klik apa lagi ya, klik kita cari Microsoft Office dan di dalamnya ada Microsoft Word. Nah, itu
klik-klikan itu juga sebagai inputan atau interaksi kamu dengan komputer. Ya, selanjutnya ada operator. Ya, operator itu adalah sebuah simbol yang memerintahkan komputer untuk melakukan suatu operasi atau aksi terhadap satu atau lebih operan. Operan itu apa? Operan adalah suatu yang dioperasikan oleh operator. Nah, jenis-jenis operator itu pertama ada operator aritmatika. Ya, operator aritmatika nih contohnya ada plus, minus, kali itu dia pakai bintang. Ada pembagian, ada modulus. Ya, modulus itu apa? Modulus itu ada sisa pembagian. Misalkan di sini 5 modulus 2, berarti nanti hasilnya 1 karena 5 dibagi 2 itu mendapatkan hasil 2. 2 kali 2 itu 4 dan sisa 1. Ya, itu operator aritmatika. Lalu di sini ada operator increment dan decrement. Ya, operator increment dan decrement ini sebenarnya hanya untuk meringkas penulisan ya, ringkas penulisan A plus 1 atau datanya dijumlah dengan 1 atau dikurang dengan 1. Kalau penambahan disebut dengan increment, kalau pengurangan disebut decrement, dan penulisannya seperti ini, bisa A plus plus atau plus plus A, bisa min min A atau A min min. Oke, selanjutnya ada operator perbandingan atau rasional. Ya, kalau sama dengan dia dengan tanda sama dengan 2, tidak sama dengan tanda seru, dan sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan. Ini disebut dengan operator rasional atau perbandingan. Nah, sebelum kita masuk ke menulis bahasa program, kita harus tahu dulu nih struktur penulisan atau sintak bahasa pemrogramannya, karena setiap aplikasi dan bahasa pemrograman tuh punya peraturan struktur sintak yang berbeda-beda. Ya, di sini kita memakai bahasa pemrograman C++. Ya, di mana dia memiliki struktur stack include, kurung lancip file header, kurung buka, ya kurung tutup file header, kurung tutupnya, terus ada main, kurung buka, kurung tutup. Di sini ada kurung buka, kurawal, kurung tutup, kurawal. Nanti di tengahnya ini ada isi program. Nah, ini struktur penulisannya, peraturannya itu harus begini, harus ada include, harus ada file headernya, ada main, kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal, dan isi program. Nah, file header itu apa sih? Ya, file header itu file yang berisi deklarasi fungsi. Ya, di sini kita coba memakai dua file header ini. Ada iostream.h. .h ini ekstensi dari header ya, ekstensinya .h. Terus di sini ada conio.h. Nah, di iostream itu ada perintah apa aja? Ya, di iostream itu ada perintah cin dan cout. Nah, file header iostream ini yaitu file header yang digunakan untuk melakukan penginputan dan pengecekan. Ya, di dalam file header ini ada cin dan cout. Cin itu untuk penginputan, cout itu untuk output. Ya, kenapa dari sini C? Ya, karena kita menggunakan bahasa C kan, cin itu berarti input, cout berarti itu dia output, keluar. Nah, di sini untuk perintah input dan keluaran kita menggunakan file header iostream. Nanti kita tinggal masukkan ke sini. Lalu yang kedua itu ada conio data, file header yang digunakan untuk membuat teks antarmuka pengguna. Ya, ada CLR, SCR nanti untuk menghapus layar, ada Gauge untuk menahan tampilan. Ya, ini singkatan dari clear screen, ya, menghapus layar. Oke, ini untuk struktur pemrogramannya dan sintaknya ya. Di sini ada file-file headernya yang bisa kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke penulisan pemrograman sederhananya. Tadi kan kita sudah buat notasi algoritmanya ya, baik itu dari deskriptif, studi kode, dan flowchart. Nah, kita mau buat program menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini yang tadi kita sudah pelajarin. Di sini tadi kan kita udah pelajari struktur penulisan C++, itu ada include, ya, include file header kita gunain dua, ada main, kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Nah, isi dari
program itu tersendiri. Nah, sekarang kita coba untuk membuat program ini. Ya, di sini kita menggunakan C++. Tadi kita udah pelajari struktur yang harus kamu ketahui dari C++ itu ada include file header ya, terus ada main, kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Nanti di sini isinya. Nah, kita baca dulu nih rancangan kita. Jadi algoritma ini, notasi algoritma ini sebagai rancangan kita sebelum membuat program. Ya, sama kamu halnya, misalkan ingin membuat nasi goreng, berarti kan kita harus menyiapkan apa aja alat dan bahannya. Nah, ya itu kita tentuin dulu nih, ya tentuin dulu rancangannya, kita mau buat seperti apa programnya. Kalau yang kita lihat di sini kan, ketika program itu dijalankan, berarti si user atau si pengguna ini disuruh untuk menginputkan. Nah, ini kan proses input ya, proses input dan output. Berarti sini dia untuk menginputkan panjang dan lebar. Ya, tadi kan di sini untuk flowchart. Ya, di sini untuk proses input dan output. Ya, di sini berarti user nanti disuruh diinputkan, nanti di sini dibaca oleh komputer dan dihitung oleh komputer, nanti di output hasilnya dan selesai. Nah, sebelum kita menuliskan ini, berarti kita membutuhkan apa aja nih? Ya, berarti kita membutuhkan namanya tipe data. Tadi tipe data. Ya, kira-kira tipe data apa yang kita gunakan dalam program ini? Ya, Pak, kita ingin menggunakan bilangan bulat, berarti kita memakai integer. Ya, integer, dan kita juga harus menentukan variabelnya untuk menampung datanya. Nanti kalau si user menginput panjang 70 misalkan dan lebarnya 20, kalau tidak ada variabel ya tidak ada tempat yang menampung data itu sendiri. Ya, sama seperti kamu ingin memindahkan air tapi nggak ada wadahnya, ya nggak ada yang nampung, ya tumpah ya kemana-mana. Oke, berarti di sini kita butuh variabel apa aja. Ya, variabel yang kita butuhin itu adalah P, L, dan luas. Ya, dimana P itu tadi panjang, L itu lebar, dan luas itu nanti untuk menyimpan hasil perkalian dari P dikali L. Oke, berarti gimana cara implementasi ke bahasa pemrogramannya? Ya, oke. Berarti di sini kita menggunakan file header yang sudah kita pelajari, ada iostream. Ya. Nah, di sini harus pakai hashtag ya. Ini udah peraturan baku dari C++ nya. Nah, ini penulisan ini Konio boleh di atas atau boleh di bawah, ini tergantung kalian aja. Ya, udah. Lalu tadi kita membutuhkan database. Nah, database-nya itu kita menggunakan integer. Untuk integer kita cukup menuliskan in aja. Ya, ini berarti integer lalu spasi. Nah, kita tuliskan variabelnya. Tadi variabelnya kita butuhkan apa aja? Luas, panjang, lebar, dan diakhiri dengan titik koma. Tipe datanya sebagai integer, dan ini 3 variabelnya dengan dipisahkan dengan tanda koma ya, diakhiri dengan titik koma. Bagaimana kalau emang kita cuma menggunakan 2 variabel? Ya, kita tinggal hapus saja seperti ini. Kalau kita menggunakan 2 variabel, kita tambah, atau kita mau lebih, kita tambah lagi ya. Nah, ini untuk penulisan variabel tadi sudah dibilang tidak boleh mengandung spasi. Misalkan sini hasil luas, ya ini nggak boleh. Kalau tidak, kamu pakai underscore atau digabung atau disingkat.
Ya, P ini kita singkat menampung data bilangan integer atau numerik, bilangan bulat. P, variabel P ini juga menampung integer atau bilangan bulat. L ini juga menampung bilangan bulat. Bisa saja kamu juga membuat begini, di sini L. Ya, tapi itu menambah banyak nanti tulisannya ya. Lebih baik kita jadiin satu aja kalau emang tipe datanya itu sejenis. Di sini ada nama, titik koma, di sini ada koma, kelas misalkan. Nah, ini baru dipisah karena dia tidak sejenis. Oke, karena kita hanya membutuhkan integer, kita cukup seperti ini. Ya, berarti kita sudah mempunyai tipe data dan 3 variabel. 3 variabel ini menampung data integer. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut. Setelah kita sudah mempunyai variabel dan sudah menentukan tipe data, maka kita balik lagi ke sini rancangan kita tadi. Ya, di sini pertama kita mau si user atau pengguna program kita ini menginputkan panjang dan lebarnya terlebih dahulu, baru kita bisa menghitung nih si programnya. Oke, bagaimana sih cara implementasinya ini biar jadi seperti ini? Ada input panjang dan lebar, dan kita beri judul dulu ya. Oke, sebelum kita beri judul tadi, untuk menampilkan tulisan seperti ini, tadi tuh kita sudah singgung di sini ya. Untuk output tuh ada di IOStream menggunakan perintah cout. Nah, berarti implementasinya seperti ini. Kalau kita di sini di bawah sini menggunakan cout dan di IOStreamnya ini enggak ada, ya itu nggak boleh. Dia harus ada, dia sudah jadi satu kesatuan. Kalau di sini ada IOStream, baru sini bisa ada cout. Untuk struktur perusahaan coutnya bagaimana ya? Kayak tadi cout kurung buka lancip 2 kali, diapit dengan tanda petik 2, diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini baru apa nih yang kita mau ungkapkan ke si user atau program yang mau tampilkan. Misalkan di sini program sederhana luas persegi panjang. Ya, misalkan kita mau seperti ini dulu. Nah, itu tadi udah keluar tuh sebentar, tapi dia kedip aja. Ya, sebentar aja. Kenapa? Ya, balik lagi kita lihat dulu sini. Ya, dilihat di sini di Conio. Di Conio itu ada namanya gets, itu untuk menahan tampilan. Nah, ini kita belum pakai. Gets itu ada di dalam file header Conio. Ya, kita pakai gets di mana? Ya, ingat sifat dari bahasa pemrograman C++ itu dia mau ngebaca terstruktur ya, dari atas ke bawah. Berarti kita kalau mau nahan, kalau emang ini mau ketahan pas di kalimat ini, maka kita tahannya di setelah ini. Kalau kita taruh di atas, jadinya seperti ini. Karena di sini ketahan atas nggak ada apa-apa kan? Karena kata-kata ini ada di bawahnya. Setelah kita enter, dia pasti tampil dan langsung hilang. Ya, maka getsnya ini kita pindahkan ke bawah. Kita running, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini judulnya udah. Lalu kita mau membuat seperti ini. Di sini ada input panjang. Ya, berarti kita sama, tinggal pakai si out ya. Si out input panjang. Ya, kita jalankan programnya. Nah, di sini kita pisah. Tapi pas di outputan programnya itu kenapa dia gabung? Ya, ini karena kita belum menggunakan enter. Ya, bagaimana cara memberi enter di C++? Ya, cara memberi enternya kamu tinggal di akhir
ini ya, di akhir sebelum petik 2 tutupnya kita pakai backslash ya, ini namanya backslash ya. Kalau slash itu yang seperti ini, kita kasih backslash n. N itu apa? N itu adalah new line atau baris baru ya, kamu tinggal pakai backslash n. Nah pas kita runningin maka dia akan ke bawah seperti ini. Oke, misalkan kita input nih 70. Nah pas lagi diketik dia langsung ketutup. Kenapa? Nah karena di sini ada proses input ya, proses input tadi. Untuk proses input kita pakai apa ya? Untuk penginputan kita pakai c in, maka di bawah c out ini kita dampingin dengan c in dengan tanda kurung untuk c in ya. Ini panjangnya ini kita mau simpan di variabel mana ya, p apa l apa luas itu terserah kamu ya. Karena kita udah membuat ini p ini sebagai panjang, maka di sini cin p ya. Kalau untuk pemanggilan variabel kita nggak perlu pakai petik 2 ya, nggak usah pakai di apit petik 2, tinggal cin p dan diakhiri dengan titik koma. Oke, seperti itu. Terus di bawahnya di sini ada input lebar, kita buat sama seperti tadi, out lebar. Lalu di sini ada proses penginputan cin ya, lebar ini kita masukin ke L dan titik koma. Sekarang kita coba lihat ya, sudah sampai mana nih program kita. Coba kita running ya. Di sini input panjang, misalkan panjangnya kita input 70, lalu kita enter. Nah proses ini pas kita enter ini berarti si p nya ini udah menampung nilai dengan angka sebesar 70 ya. Tinggal kita coba input lebarnya ini. Nah tapi sebelum kita input ini kita rapikan dulu nih tanda titiknya ini biar sejajar. Kalau untuk enter kita pakai backslash n atau new line. Kalau untuk ini kita pakai backslash t. T nya itu adalah tab. Nah sebelum titik ini ya, karena kita mau merapikan si titik 2 ini. Sama ini sini juga pakai backslash t atau tab ya, sama kayak seperti di ya. Di sini ada input panjang, kita input lagi 70. Nah di sini sudah rapi sejajar. Misalkan di bawahnya kita input 20, kita enter ya. Di sini belum ada hasilnya. Kenapa ya? Kenapa belum ada hasilnya? Karena di sini kita belum melakukan proses perhitungan di sini. Nah untuk melakukan proses perhitungan ini, implementasi di programnya itu bagaimana ya, seperti ini. Kalian cukup menuliskan luas sama dengan P dikali L dan titik koma. P kali L dari mana ya? Ini kan rumus baku dari matematikanya ya. Untuk menghitung spasi panjang itu panjang kali lebar. Nah luas ini menyimpan hasil perkalian dari panjang kali lebar ya. Oke, diakhiri dengan titik koma. Nah ini sudah ada rumusnya. Coba kita jalanin lagi, sudah sampai mana program kita, apakah sudah bisa ya. Kita coba ya. Sini panjang kita inputkan 70, sini kita inputkan 20 ya. Kenapa di sini belum ada hasilnya, padahal di sini kita sudah membuatkan proses ya. Kita lihat lagi di rancangan kita, setelah ada perhitungan rumus di proses ini, maka kita tampilkan hasilnya ya, kita output hasilnya nih. Nah tadi kita belum buat nih
bagaimana implementasi di programnya. Ya seperti ini. Tadi untuk menampilkan kita pakai cout, ya berarti masih sama, cout kurung buka lancip 2 kali. Nah karena ini bukan karakter yang kita mau tampilkan dengan kata-kata seperti ini ya, kata-kata bebas atau yang kita mau ungkapkan kepada user, kita di sini mau pemanggilan hasil perhitungan dari perkalian ini, maka cukup seperti ini aja, tinggal kalian tulis luas titik koma ya, cukup ditulis seperti ini saja. Sini 70, pas kita enter otomatis si P itu mempunyai nilai sebesar 70. Pas kita input 20, maka si L ini nanti pas kita enter mempunyai nilai 20. Pas kita enter maka hasilnya nanti keluar 1400. Nah biar lebih rapi dan enak dilihatnya, ini mungkin kita tulis hasil ya, hasil perhitungan misalkan. Oke, kita tutup. Untuk menampilkan tulisan hasil perhitungan ya sama, kita masih menggunakan cout, berarti kita pakai petik 2 karena ini kalimat ya. Misalkan hasil luas, biar rapi sama kita pakai backslash t. Nah di sini kita nggak usah pakai new line karena kita mau nanti hasil luasnya ini sejajar sama di hasil luasnya ini ya. Jadi kita input 70, kita input 20, nah lalu hasilnya 1400, maka ini sejajar kan. Kalau kita pakai new line di sini maka nanti 1400 nya akan ada di bawah. Oke, selesai sampai sini, paham ya? Itu untuk penggunaan integer ya, integer value dari streamnya, lalu penggunaan variabelnya bagaimana, dan pengimplementasian dari notasi-notasi ini menjadi sebuah program seperti ini dan dituliskan dalam bahasa pemrograman C++ seperti ini. Dan tadi di sini ada ya, di sini ada CLR SCR untuk menghapus layar. Nah ini kita tadi belum pakai nih, yuk coba kita pakai untuk menghapus layar. Oke, misalkan tadi kan kita jalanin seperti ini dan kita input ke dengan angka lain 180, sini 30. Nah pas kita enter maunya yang di atas ini, yang di atas ini hilang, yang tampil cuma hasil luas sama program ininya, judulnya. Bagaimana caranya? Tadi menggunakan CLR SCR. Nah tadi masih ingat sifat bahasa C++ itu dia membaca secara struktural, dia membaca ke bawah. Berarti kita di sini CLR SCR atau disebut clear screen seperti ini. Lalu hasilnya ini berarti ada di ya, hasilnya ini berarti ada di sini. Nah kalau kita tulisan seperti ini aja maka nanti keluar hasilnya aja, karena di sini nggak ada judulnya. Ya kita coba dulu, 300 dikali 2 misalkan, di sini panjang 300 lebar 2 ya, maka hasilnya cuma ada hasil luasnya aja, judul paste di sini. Dan kita coba lagi, ya penggunaan dari clear screen. Oke. Nah, untuk pembahasan program ya, penulisan program sederhana ya, contohnya kita menghitung luas persegi panjang itu sudah selesai semua. Oke, di sini saya akan memberikan contoh satu lagi.
um, program sederhana contoh untuk penginputan pembuatan program biodata misalkan ya. Di sini kita hapus program sederhana biodata. Nah, di sini karena kita biodata itu karakter, maka kita di sini pakainya char ya, char ya. Di sini char karena dia menyatakan data karakter. Char di sini kita coba pakai satu variabel aja, nama. Ini biodata /n, jangan lupa ada gets untuk nahan. Nah, di sini kita coba buat cout input nama Anda, misalkan input nama Anda. Ya, di sini pasti setelah dia masuk ada cin nama. Ketika dia masukkan nama, terus nanti kita keluarin nama Anda adalah cout nama Anda adalah, atau ya nama Anda adalah, kita pakai tab ya biar rapi. Kita input result. Nah, pas kita enter, kenapa dia keluarnya nggak result? Kenapa dia hanya keluar R? Nah, karena di sini untuk karakter itu kita harus menggunakan rank atau banyaknya penampungan data. Nah, di sini untuk memberikan ranknya ini banyaknya penampungan data ya. Misalkan di sini kita bikin 25, berarti ini dia menampung karakter sebanyak 25 ya. Kalau result tadi kan dia hanya 5 karakter ya, sebenarnya 5 aja cukup. Coba di sini kita masukkan 25 ya, panjang ranknya atau panjang karakter yang akan ditampung. Coba result, ntar akan nama Anda result. Misalkan kita mau hapus nih, pas kita enter si inputnya ini hilang, yang tampil hanya nama Anda dan program sederhananya aja dan judulnya aja. Berarti di sini kita clear screen, clr scr koma ya. Ini kita copy, kita coba lagi, bisa enter. Nah, oke, itu untuk penggunaan tipe data char ya. Ini bisa kamu kembangkan lagi nanti. Di sini ada nama, ada kelas dan lain sebagainya seperti kelengkapan biodata. Oke, jika ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di video conference Zoom kita ya, untuk kita lebih bahas lagi. Kalau emang masih ada yang mau ditanyakan dari video tutorial ini yang masih kurang jelas, tutorial ini kita akhiri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.